Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang cerdas dan hebat. Jumpa lagi bersama Ibu Fitri dalam mata pelajaran IPS. Hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Mari kita simak materinya ya. Kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Yang kedua, menyajikan hasil analisis tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan bentuk interaksi sosial asosiatif, menjelaskan bentuk interaksi sosial disosiatif, dan menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Sebelum masuk ke materi bentuk-bentuk interaksi sosial, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu arti interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Bentuk-bentuk interaksi sosial ada dua, yaitu yang pertama proses asosiatif dan proses disosiatif, di mana proses asosiatif terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama ada kerjasama, yang kedua ada akomodasi, ketiga asimilasi. Sedangkan proses disosiatif juga ada 3 bentuk. Yang pertama kompetisi atau persaingan, yang kedua kontravensi, dan yang ketiga pertentangan atau konflik. Penjelasan dari proses asosiatif yaitu proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan pandangan. Pada bentuk asosiatif, yang terbayang adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat baik. Bentuk proses asosiatif yang pertama yaitu kerjasama. Suatu usaha yang dilakukan bersama antara individu atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Di layar ada beberapa gambar. Contoh gambar yang pertama yaitu ada keluarga yang sedang bekerja sama membersihkan lingkungan rumah. Tujuannya yaitu untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Sementara gambar yang di sampingnya ada beberapa siswa yang sedang mengerjakan tugas bersama-sama. Tujuannya yaitu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Bentuk proses asosiatif yang kedua yaitu akomodasi, yaitu merupakan suatu usaha manusia untuk meredakan atau menyelesaikan suatu pertentangan ataupun konflik sosial antara dua belah pihak atau lebih yang sedang bersengketa. Bentuk-bentuk akomodasi terdiri dari yang pertama koersi, kedua kompromi, dan ketiga konsiliasi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama koersi, yaitu bentuk akomodasi yang pelaksanaannya menggunakan paksaan, ancaman, tekanan, maupun kekerasan. Contohnya yaitu ada Satpol PP yang sedang bertugas menertibkan lingkungan dari pedagang-pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya. Di sini terdapat konflik antara Satpol PP dan pedagang dan diselesaikan dengan cara paksaan. Selanjutnya kompromi, yaitu bentuk usaha dalam meredakan masalah dengan mengurangi tuntutan. Contohnya yaitu terjadinya tawar-menawar yang ada di pasar, sehingga terbentuklah kesepakatan harga antara penjual dan pembeli.
Selanjutnya, konsiliasi, yaitu usaha yang dilakukan pihak tertentu untuk mempertemukan keinginan antara pihak yang berselisih sehingga dapat menyelesaikan masalah. Jadi, dengan konsiliasi, ada pihak lain yang membantu menyelesaikan masalah sehingga masalah dapat selesai tanpa adanya kekerasan. Kemudian, bentuk proses asosiatif yang ketiga yaitu asimilasi. Merupakan percampuran dua kebudayaan yang melebur menjadi suatu kebudayaan baru. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui berbagai cara, yaitu sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaannya, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan. Contoh bentuk asimilasi yang pertama, adanya pernikahan beda ras dan etnis. Misalnya, warga Indonesia yang menikah dengan warga Belanda sehingga melahirkan anak blasteran Indo-Belanda. Yang kedua, percampuran antara musik Melayu asli dengan sentuhan musik India yang kemudian menghasilkan genre musik dangdut original. Selanjutnya, bentuk proses disosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik atau perpecahan baik individu maupun kelompok. Artinya, berkebalikan dari asosiatif. Disosiatif ini identik dengan hal-hal negatif, sedangkan asosiatif identik dengan hal-hal yang positif. Bentuk proses disosiatif yang pertama yaitu kompetisi atau persaingan. Merupakan suatu proses individu atau kelompok yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tanpa menggunakan ancaman kekerasan. Di dalam persaingan ini ada dua jenis, yaitu persaingan yang bersifat pribadi dan persaingan kelompok. Contoh yang ada di layar, persaingan pribadi contohnya yaitu persaingan antara calon ketua OSIS, sedangkan persaingan secara kelompok yaitu pertandingan sepak bola antara dua klub. Bentuk proses disosiatif yang kedua yaitu kontravensi, yaitu sikap mental atau perasaan tidak suka yang disembunyikan terhadap orang lain. Kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contohnya, OSIS di sekolah mempunyai rencana, namun kelasmu kurang setuju rencana tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci yang masih disembunyikan. Bentuk proses disosiatif yang ketiga yaitu pertentangan atau konflik. Proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok dalam mencapai tujuannya disertai dengan paksaan atau kekerasan. Jadi konflik ini hampir sama dengan koersi ya, sama-sama diselesaikan dengan cara kekerasan. Konflik terjadi jika dua pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing. Pertentangan terjadi disebabkan adanya perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Contohnya yaitu konflik yang ada di layar. Terlihat ada konflik antara petugas kepolisian dengan mahasiswa di jalanan yang saling melakukan kekerasan. Di situ terlihat bahwa adanya perbedaan kepentingan antara mahasiswa dan petugas kepolisian, maka terjadilah konflik. Sekian materi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.